warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NPM 202441500081. Dan perkenalkan, nama saya Viva Karima dengan NPM 202441500073. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang topik permasalahan dan juga tantangan yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong, gimana sih jadi pelajar di Indonesia? Apakah pendidikan kita ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman? Dan apakah benar bahwa pendidikan di kota besar itu lebih baik daripada pendidikan di daerah terpencil? Atau mungkin ada pendapat lain? Penasaran kan? Yuk kita simak sampai habis. Bagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan juga kemampuan dari para individu, baik itu dari segi karakter maupun dari segi pengetahuan, sehingga mereka dapat mengimplementasikan hasilnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Pendidikan juga tidak hanya terpaku pada proses pembelajaran di sekolah, melainkan melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup. Namun masalah pendidikan ini juga akan tetap ada dan terus berkembang. Seperti contohnya pada video berikut ini. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis Permusyawaratan Republik. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Bagaimana? Sudah menonton video sebelumnya kan? Di video tersebut banyak banget mempertanyakan efektivitas untuk kurikulum saat ini. Seharusnya kurikulum dapat mengatur tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum mencakup berbagai hal yang akan dipelajari oleh siswa, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana cara menilai hasil belajar siswanya. Ini juga merupakan pedoman yang akan mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Iya, tapi menurut saya faktor untuk terjadinya hal seperti di dalam video ini nggak cuma terpatok atau hanya sebatas dari kurikulum yang tidak relevan gitu kan dengan kebutuhan para pelajar di Indonesia sekarang ini, tetapi juga ada beberapa faktor lain yang sekiranya bisa mempengaruhi masalah pendidikan dan tantangan di dalamnya gitu. Seperti contohnya adalah keterbatasan ekonomi, yang dimana keterbatasan ekonomi dalam keluarga ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak, sehingga keluarga yang merasa kekurangan gitu, penghasilannya rendah ini tidak bisa memberikan fasilitas kepada anaknya. Seperti contohnya, nggak usah yang jauh-jauh deh, contohnya kayak buku pelajaran atau alat tulis, bahkan teknologi yang sebenarnya pada saat ini tuh kita sangat butuh banget kan. Terkadang keterbatasan ekonomi ini juga membuat anak-anak kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Seperti sekolah menengah atas gitu, SMA atau SMP, atau bahkan ada anak yang SD yang masih di bawah umur itu sudah kayak lebih mementingkan pekerjaan ketimbang sekolah. Ya, selain itu penting juga untuk orang tua gitu ya, peran orang tua di rumah, karena sebenarnya orang tua ini kan merupakan pendidik pertama dan sangat utama bagi anak-anak mereka. Sebenarnya karena sejak usia dini, sejak mereka masih kecil pun, orang tua tuh sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar, seperti contohnya pembentukan karakter, terus juga menentukan minatnya, bakatnya, atau bahkan kebiasaan belajar dan sikap orang tua
kuat terhadap anak itu akan sangat tercerminkan gitu dalam diri anak itu. Iya, orang tua juga adalah sebagai model dalam membentuk karakter anak gitu kan. Perilaku seperti kayak perilaku juga, etika dan nilai-nilai moral lainnya. Sikap orang tua juga terhadap anak itu juga harus menerapkan sikap yang pekerjaan keras, ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab itu utamanya. Karena itu semua akan dicontohkan oleh anak yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku di sekolah atau masyarakat atau dalam kehidupan sosial lainnya. Selain itu juga ada faktor kualitas guru ya, yang dimana guru ini kan sebagai orang yang berhadapan langsung dengan para siswa. Sebenarnya Indonesia ini memiliki jumlah guru yang cukup memadai ya, setidaknya untuk mengajar tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu dikit gitu muridnya, sehingga seharusnya bisa menjadi lebih efektif gitu kan dalam pembelajaran. Tetapi kadang-kadang ada aja gitu pendidik yang sekiranya kurang memberikan perhatian terhadap anak-anak yang sekiranya ini loh yang kami butuhkan, ini loh bakat dan minat kami gitu kan. Tapi sayangnya masih diabaikan oleh guru. Padahal sejujurnya seorang guru ini kan pasti ada tuntutan di mana mereka tuh harus bisa mengelola kelas, merancang pembelajaran dan menyampaikan suatu materi dengan cara yang menarik sehingga siswa merasa, wah ini nih yang saya butuhkan. Selain itu, guru yang hanya mengandalkan metode pengajaran tradisional seperti contohnya ceramah yang panjang atau hanya dengan tugas standar saja, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap siswa, sehingga siswa ini merasa, oh saya tuh nggak terlibat dalam hal ini, toh dia juga yang ngejelasin, toh dia juga yang ngasih tugas gitu kan, jadi males-malesan gitu. Benar. Iya, karena tentu saja siswa ini kan memiliki kebutuhan belajar, minat dan bakat yang berbeda-beda kan. Iya. Tergantung pada kemampuan akademik, latar belakang sosial ekonomi, serta tingkat kesiapan mereka dalam memahami materi pelajaran. Jika guru tidak menyadari apa yang menjadi minat bakat siswa tersebut itu atau tidak cukup memperhatikan kebutuhan dasar setiap siswa, proses pembelajaran menjadi kurang efektif tentunya. Contohnya, siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran mata pelajaran matematika mungkin membutuhkan lebih banyak waktu atau pendekatan yang berbeda, seperti penggunaan alat bantu visual atau pembelajaran berbasis praktek kayak gitu. Ya, selain guru, sebenarnya yang perlu digarisbawahi juga adalah kualitas dari fasilitas sekolah itu sendiri. Karena sebenarnya kalau diperhatikan masih banyak sekolah yang emang dia tuh kekurangan fasilitas dasar yang memang seharusnya ada di situ. Salah satunya adalah ruangan untuk ruangan kelas gitu ya, untuk dipakai, ruangan yang sebenarnya benar-benar ruangan yang emang layak untuk dipakai untuk belajar. Padahal kualitas ruang kelas yang memadai, termasuk pencahayaan yang baik dan ventilasi juga perabot yang nyaman, akan sangat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam melakukan pembelajaran. Ya. Selain itu juga fasilitas seperti papan tulis, proyektor, dan meja kursi yang memadai juga penting untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Contoh halnya di sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang cukup terang, luas dan nyaman, itu siswa cenderung merasa lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Sebaiknya ruang kelas yang sempit, gelap, pengap dengan peralatan yang seadanya atau ada yang ringsek
itu bisa membuat siswa merasa tidak nyaman, yang akhirnya mengurangi efektivitas belajar siswa tersebut. Ya. Lalu juga ada faktor dari lingkungan ya, seperti contohnya keterbatasan akses pendidikan, yang dimana kita nggak bisa pungkiri dong jalanan tuh harus nggak mungkin kita betulin satu persatu gitu kan, gimana cara kita berjalan dari sekolah dari rumah menuju sekolah gitu kan. Maka dari itu keterbatasan akses ini seringkali menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pendidikan yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil ya, yang jauh dari perkotaan yang besar gitu. Atau dengan masyarakat yang tingkat ekonominya tuh mungkin agak rendah gitu dan kurang mendukung. Iya benar, banyak di daerah terpencil, terutama di pedalaman atau pulau-pulau kecil itu siswa menghadapi tantangan besar untuk mengakses ke sekolah gitu, karena jarak yang cukup jauh dan terbatasnya sarana transportasi bisa mempengaruhi akses untuk menuju ke sekolah tersebut. Itu juga bisa disebabkan siswa harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan gitu hanya untuk mencapai sekolah. Terus dan memerlukan waktu juga kan, waktu yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu hanya untuk mencapai ke sekolah, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kehadiran dan semangat belajar siswa. Lalu ada kesenjangan pendidikan antar daerah, yang dimana kesenjangan ini tentu saja akan merujuk pada perbedaan yang sangat signifikan seperti aksesnya, kualitasnya, dan juga hasil dari pendidikan itu sendiri. Selain dari perbedaan antara kota yang lebih besar gitu dengan daerah pedesaan yang terpencil, ternyata daerah satu dengan daerah lain bisa jadi berbeda gitu hasilnya, kualitasnya dan aksesnya gitu, sehingga faktor ini akan menjadi salah satu tantangan yang sangat berat dan juga sangat besar, terutama untuk pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar merata gitu dari Sabang sampai Merauke. Hal ini juga dikarenakan terdapat perbedaan akses, fasilitas dan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dikarenakan daerah yang di perkotaan ini lebih unggul, maka fasilitas dan kualitas pun juga akan sangat diunggulkan. Namun lain halnya dengan daerah pedesaan yang seringkali dengan fasilitas dan kualitas yang seadanya dan menyesuaikan kondisi daerah, sehingga berujung pada rendahnya hasil pendidikan di daerah tersebut, sehingga mempengaruhi juga pada kualitas dan fasilitasnya. Lalu selain dari tadi kan faktor-faktor eksternal gitu ya yang datang dari luar kehendak kita gitu kan, ternyata ada juga faktor yang internal yang dimana emang sebenarnya dari dalam diri kita sendiri tuh ada suatu hal yang bisa mendorong ataupun menghambat pendidikan itu tersendiri. Salah satunya fisiologis, faktor fisiologis yang dimana mungkin banyak orang yang kurang paham gitu atau tidak menyadari bahwa kondisi fisiologis atau jasmani kita nih akan sangat berpengaruh dalam kemampuan menerima informasi, terkhususnya bagi para pelajar. Padahal faktor fisiologis ini dapat mempengaruhi pendidikan. Contohnya, ketika seorang pelajar ini memiliki gangguan fisik, contohnya itu adalah gangguan penglihatan gitu kan, maka tentu saja siswa ini membutuhkan peralatan khusus dan perlakuan khusus gitu, seperti contohnya duduknya di depan gitu kan. Kalau misalnya nggak terpenuhi kebutuhan itu, maka hal itu akan sangat membuat siswa ini kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada gitu. Selain faktor fisiologis tadi, terdapat faktor psikologis. Faktor psikologis ini sangat berpengaruh dalam pendidikan.
karena proses belajar melibatkan aspek mental, emosional, dan perilaku yang berperan penting dalam kemampuan individu untuk memahami, menyerap, dan menerapkan pengetahuan. Salah satu faktor psikologis yang paling berpengaruh adalah motivasi. Motivasi belajar ini berperan penting dalam mendorong siswa untuk terus berusaha dan mencapai tujuan dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi ini akan lebih cenderung untuk bertahan dalam kegiatan belajar mengajar, apalagi materinya yang cukup sulit gitu kan. Sementara siswa yang kurang termotivasi bisa jadi merasa sangat enggan untuk belajar dan mengalami kesulitan khususnya dalam memahami materi. Emosi yang berlebihan itu seperti kecemasan terhadap ujian atau perasaan takut gagal dapat menghalangi kemampuan siswa untuk fokus dan menyerap informasi. Menurut penelitian juga bahwa tingkat kecemasan yang tinggi dapat mengurangi kemampuan kognitif siswa dalam prestasi belajarnya. Jadi belajar pun akan terganggu dan tidak berfokus pada materi yang disampaikan di dalam kelas. Siswa yang memiliki kecemasan yang rendah sudah pasti memiliki fokus belajar yang tinggi karena mentalnya tidak terganggu ataupun tidak ada hambatan stres untuk memicu berjalannya proses pembelajaran mereka. Dari beberapa faktor yang sudah dipaparkan tadi, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan guna menanggulangi ataupun mencegah ya dari masalah tersebut yang sudah disebutkan tadi. Berikut adalah upayanya. Yang pertama itu menyelenggarakan sosialisasi tentang tentang pentingnya pendidikan gitu kan. Lalu yang kedua, meningkatkan fasilitas dan kualitas dengan membangun infrastruktur yang memadai dan juga merata. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara melakukan pembelajaran yang intens. Lalu yang keempat, memberikan bantuan pendidikan bagi siswa yang terbatas ekonominya maupun finansialnya. Lalu yang kelima, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara yang efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan peran orang tua di rumah. Nah, jadi gitu guys, podcast mengenai topik permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang sudah dijelaskan dalam podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah dengerin dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.